Oke, halo selamat siang. Kita ketemu lagi di channel saya Fanja Daniela. Hari ini saya akan membahas salah satu soal fisika tentang katrol ya. Ini masuk dalam bagian tentang hukum Newton 2 dinamika ya. Oke, soalnya seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Dia bilang ini ada sebuah katrol yang mengikat dua buah balok ya, A dan B. Gitu ya, ketinggian di sana ada 4 meter. Kita akan lihat soalnya. Dibilang balok A mempunyai massa 2 kg. Jadi yang A ini adalah 2 kg masanya. Udah gitu berada pada sebuah bidang kasar dengan koefisien gesek sebesar 0,2. Jadi ini bidang ini kasar dengan mu-nya 0,2 gitu ya. Oke. Udah gitu balok B bermassa 1 kg. Berarti yang B ini lebih ringan 1 kg. Dikatakan diikat pada tali yang dihubungkan dengan katrol yang masanya diabaikan. Nah, ini kalian harus perhatikan. Kalau katrol masanya diabaikan, maka nanti pengerjaannya sangat berbeda apabila katrol tadi masanya diperhitungkan, gitu ya. Berada pada jarak 4 meter dari atas tanah, ini adalah 4 meter. Kedua balok mula-mula diam, lalu bergerak ke bawah. Jadi dia sistemnya bergerak ke bawah sini, gitu ya. Pertanyaannya adalah waktu yang dibutuhkan balok agar menyentuh lantai. Dikasih tahu nilai gravitasinya adalah 10. Oke. Nah, pertama sebelum kita mengerjakan soal ini, saya ingatkan buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel Stefania Daniela, pada channel ini kita menyediakan pembahasan materi, pembahasan soal dan penjelasan materi untuk matematika, fisika, kimia, dan biologi. Jadi kalau kalian belum subscribe, silahkan subscribe ya, khususnya yang SMA, gitu ya. Oke, kalau kalian tertarik untuk mencobanya, kamu boleh pause dulu video ini dan kamu boleh coba kerjakan sendiri, nanti samakan jawabannya. Oke, siap ya? Oke, kita akan bahas soal ini sebentar. Oke, baik, untuk mengerjakan soal ini yang tadi saya sudah bilang, pertama kali kalian harus perhatikan massa katrol diperhatikan, diabaikan atau tidak. Kenapa ini penting? Karena kalau kita bicara massa katrol, kalau dia diabaikan, maka kamu akan kerjakan dengan hukum Newton 2 biasa. Gitu ya. Tetapi kalau massa katrolnya ada, maka kamu harus kerjakan dengan momen inersia. Jelas ya, jadi kamu perhatikan bahwa tidak semua persoalan katrol itu harus kamu kerjakan secara hukum Newton 2 biasa, tergantung massa katrolnya. Kalau diabaikan berarti kamu kerjakan seperti itu. Tetapi kalau massa katrolnya dibilang, maka kamu harus kerjakan dengan momen inersia. Sehingga kamu lihat nanti katrolnya berbentuk silinder, pejal, dan segala macam. Gitu ya. Dalam soal ini karena katrolnya diabaikan, massa katrol diabaikan, maka kita kerjakan dengan hukum Newton biasa. Oke. Nah, kamu ingat sekarang tugas kita pertama kali untuk mengerjakan soal ini adalah kita harus menguraikan gaya-gaya yang bekerja pada setiap balok tersebut. Gitu ya. Kita akan tinjau benda yang pertama. Jadi saya akan gambar di sini, ini balok A. Gitu ya. Ke depan dia ada tegang tali T. Karena permukaan kasar, maka ke belakang dia ada gaya gesekan, F gesekan. Yang nilainya adalah mu kali mg. Gitu ya, ini kamu tidak boleh lupa. Oke, karena bendanya bergerak ke sebelah kanan atau dia bendanya jatuh, maka katrol A tertarik ke kanan, sehingga yang T ini lebih besar, sehingga hukum Newton 2-nya menjadi T min F gesekan gitu ya, sama dengan MA gitu ya, atau T min mu mg. Mu mg sama dengan MA, atau T-nya menjadi MA plus mu mg. Oke. Ini rumus untuk tegang talinya. M-nya di sini tentunya MA ya. Massa benda 1 atau massa benda A. Saya pakai 1 aja. Oke, kita dapat satu perumusan untuk benda A. Oke. Sekarang tinjau benda yang kedua. Kenapa kita perlu mengurai seperti ini? Karena kita mau mencari persamaan gerak sistemnya. Gitu ya. Rumus persamaan gerak sistem kamu tidak boleh hafalkan. Nah, sekarang kalau benda 2, maka bendanya menjadi benda yang bergerak ke bawah begini. Saya gambar di sini. Ke bawah ada mg. Ini adalah berat benda, ke atas ada tegang tali. Benda bergerak ke bawah, sehingga yang di bawah menjadi lebih besar, yaitu mg min T sama dengan MA. Ini hukum Newton 2-nya. Tentu M di sini adalah M massa B ya, atau M2 deh. Oke, sehingga kalau kita urai menjadi T-nya sama dengan, T-nya pindah ke sebelah kanan, M2A-nya masuk ke dalam. Sehingga ini menjadi M2G min M2A. Kita udah dapat dua rumus tentang tegang tali. Oke, dua yang saya kotakin ini sekarang kita substitusikan untuk kita cari persamaan geraknya ya. Saya tulis di sini. Jadi ini M1A. 1A ditambah dengan mu M1G. Ini yang T yang atas sama dengan T yang bawah. Ini adalah M2G
minus M2A. Oke, sekarang yang A-nya kita kumpulkan. Jadi ini menjadi M1A plus M2A. Dipindah ke sana jadi plus ya. Sama dengan M2G tetap di sebelah kanan. Yang mu M1G pindah ke kanan jadi minus mu M1G. Oke, A-nya kita kumpulkan menjadi A kurung M1 plus M2 gitu ya. Ini G-nya kita keluarkan juga, M2 minus mu M1 kali G. Oke, G-nya gravitasi ya. Sebenarnya sepanjang ini kalau kamu masukkan angkanya boleh, tetapi saya tidak menganjurkan itu supaya kalian terbiasa di SMA menurunkan persamaan gerak atau rumusnya. Oke, A-nya kita biarkan sendirian sehingga ini menjadi M2 minus mu M1 gitu ya, per M1 plus M2 kali dengan G. Bisa ya? Oke, inilah rumus persamaan gerak sistemnya. Sekali lagi, rumus ini tidak saya anjurkan untuk kalian menghafal, karena setiap kasus bisa berbeda. Gitu ya. Nah, setelah kamu dapat ini, barulah sekarang kita masukkan angkanya. Gitu ya. A-nya kita cari. M2 tadi adalah benda B ya. Dia bilang, masanya tadi 1 kg. Dikurangi mu-nya tadi berapa? Koefisien gerak sistem adalah 0,2, betul? Ya, 0,2 ya. 0,2. Massa benda 1 2 kg gitu ya. Per ini 2 M1-nya plus 1 gitu ya. Kali dengan G-nya yaitu 10. Bisa ya? Oke, ini 1 dikurangi 0,4 itu adalah 0,6. 0,6 per 3 kali 10. Gitu ya. Nah, ini kamu tidak usah bingung, tinggal kamu kali biasa. 0,6 kali dengan 10 adalah 6, dibagi 3 adalah 2. 2 meter per sekon kuadrat. Ini adalah kecepatan gerak sistem katrol tadi. Gitu ya. Tetapi yang ditanyakan dalam soal ini bukan itu. Yang ditanyakan adalah kalau dia turun sampai jarak 4 meter tadi, berapa waktu yang diperlukan agar dia bisa menyentuh lantai. Gitu ya. Jadi dari sini sampai ke bawah ini 4 meter, perlu memakan waktu berapa lama agar balok ini menyentuh lantai. Nah, ini kamu masuk ke dalam kinematika, yaitu GLBB. Gitu ya. Ingat rumus GLBB adalah S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. S ini bisa dianggap sebagai ketinggian. Jadi kalau kita masukkan, ini ketinggiannya adalah 4. Kecepatan awal ini adalah benda pada waktu itu diam sebelum dia bergerak. Jadi ini 0. Ditambah dengan setengah kali A-nya tadi adalah 2. T-nya ditanyakan. Waktunya. Gitu ya. Jadi ini 4 sama dengan ini dicoret jadi tinggal 1, tinggal T kuadrat. Jadi gampang sekali didapat nilai T-nya atau waktu dia untuk menyentuh lantai adalah akar 4 atau 2 sekon. Inilah waktu agar balok tersebut menyentuh lantai. Jelas ya? Kalau kita lihat dalam pilihannya, 2 sekon itu adalah E. Oke, bisa ya? Jadi untuk mengerjakan soal seperti ini, maka pertama kali kamu harus lihat dulu sistemnya bekerja dengan hukum Newton biasa atau dengan momen inersia, tergantung massa katrol. Setelah itu yang kedua, kalau dia bekerja dengan hukum Newton 2, maka kamu harus menguraikan vektor-vektor gaya yang bekerja di sana, sehingga kamu dapat perumusan untuk tegang talinya. Dan akhirnya kamu turunkan dan dapatlah perumusan untuk gerak massa sistemnya, percepatan gerak sistem. Baru angkanya kamu masukkan, dan setelah itu lihat apa yang diminta dalam soal. Kebetulan yang diminta adalah waktu, maka kamu bekerja dengan GLBB di sini. Jelas ya, didapat hasilnya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Jelas ya, kalau ada yang masih bingung, ada yang belum dimengerti, kamu boleh tulis pertanyaan kamu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa kalau kamu punya soal yang mirip, yang ini dibuatkan video pembahasannya, silahkan kamu foto dan kirim ke alamat email yang tertera di deskripsi. Nanti kita buatkan video pembahasannya. Sekali lagi jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe dan share juga ke teman-temanmu yang lain. Oke, makasih sudah menonton, kita ketemu di video berikutnya.